Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan buat waktu, buat kesempatan yang baik yang Tuhan beri kepada kami. Kami boleh datang ke hadapan Tuhan, beribadah, bersyukur, karena kami sadar hidup kami sepenuhnya bergantung pada kasih karunia-Mu. Kami juga bersyukur untuk keluarga kami yang diberkati oleh Tuhan sampai saat ini. Dan doa kami, kerinduan kami, biar kami semua anggota dalam keluarga kami takut pada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mencintai Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, pada pagi ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami berdiam di hadapan Allah. Kami rindu belajar kebenaran, yaitu firman Allah yang akan terus menolong kami, memberi kami pemahaman sehingga hidup kami, keluarga kami khususnya boleh hidup dalam kedamaian dan sukacita dari Tuhan. Berkati kami sekalian, umat-Mu yang akan mendengarkan firman Allah dan juga hamba-Mu yang akan mewartakannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini berjudul dari konflik ke harmoni. Dari permasalahan menuju kebahagiaan di tengah keluarga kita. Kita akan bersama-sama belajar prinsip-prinsip Alkitabiah untuk menciptakan keluarga yang kudus, menciptakan keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia. Konflik atau masalah adalah sesuatu yang pasti pernah dialami oleh setiap manusia. Tidak ada keluarga satupun yang tidak pernah menghadapi konflik. Pasti pernah, keluarga siapapun. Tetapi saudara-saudara, kita rindu dan kita berdoa jangan selalu ada dalam konflik. Kita tidak mau keluarga kita lebih banyak masalah, lebih banyak ketidaknyamanan dibanding dengan keharmonisan. Seharusnya setiap anggota keluarga kita ketika dia berada di luar rumah, anak di sekolah, Bapak Ibu ada di tempat pekerjaan atau dimanapun, di sana ditemukan ada masalah. Lalu dia berkata, aku ingin pulang ke rumah. Karena di rumah aku menemukan kebahagiaan. Seharusnya begitu. Jangan terbalik. Orang lari dari rumah. Dia tinggalkan rumah karena dia merasa di rumah itu bagaikan neraka atau bagaikan tempat yang tidak ada kedamaian. Lalu dia keluar dari rumah, pergi ke tempat lain. Ini terbalik saudara-saudara. Semua kita pernah mengalami konflik. Tapi tujuan Allah menciptakan keluarga adalah supaya di tengah keluarga itu ada harmoni. Ada kedamaian, ada sukacita. Karena keluarga itulah tempat, institusi pertama yang Allah ciptakan. Dan seharusnya di tengah keluarga kita itu ditemukan ini saudara. Apa itu kasih? Ditemukan apa yang disebut pertumbuhan. Tidak hanya bertumbuh secara fisik dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa dan seterusnya. Walaupun itu penting. Itu sebabnya orang tua berusaha membesarkan, memberi nafkah, memberi vitamin, nutrisi kepada anaknya supaya bertumbuh secara fisik. Itu bagus.
Tapi bukan hanya pertumbuhan fisik, pertumbuhan iman. Juga saudara-saudara, kita tidak mau hidup kita sekedar ada mengisi waktu yang ada di dunia ini. Tapi harus menuju pada apa yang kita sebut dengan kelayakan di hadapan Allah atau pengudusan. Namun saudara-saudara, hal-hal ini bisa berhadapan dengan masalah disebabkan karena dosa. Maka pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat nasihat Rasul Paulus dalam kitab Efesus. Dia memberikan prinsip ilahi, prinsip-prinsip Alkitab untuk mengubah konflik menjadi harmoni. Dengan tujuan saudara-saudara agar keluarga kita mencerminkan kekudusan dan kasih Kristus. Maka harus kita pahami betapa pentingnya komunikasi yang sehat dalam keluarga kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh grup Barna atau Barna Group, satu penelitian atau lembaga penelitian Kristen di Amerika yang sangat concern dengan keluarga. Tahukah saudara apa hasil penelitian mereka? Bahwa ditunjukkan sekitar 68% permasalahan atau konflik dalam keluarga Kristen itu berakar pada komunikasi yang tidak sehat. Komunikasi yang tidak sehat itulah penyebab akar konflik permasalahan dalam keluarga. Maka dalam kitab Efesus, saudara-saudara, Paulus hendak menangani masalah komunikasi ini dengan prinsip-prinsip yang mampu mengubah. Dan kita berdoa sungguh-sungguh. Seperti tadi saya katakan, tidak ada keluarga yang tidak ada konfliknya. Sebaik apapun keluarga itu. Tetapi kerinduan kita adalah konflik itu pasti datang karena ada dosa yang tak terhindarkan lagi oleh kita. Tetapi Alkitab juga memberikan kita pedoman supaya kita mampu keluar dari apa yang disebut dengan konflik permasalahan kepada kehidupan bahagia. Di ayat-ayat ini Paulus memberikan kita beberapa prinsip supaya kita mampu mengubah konflik menjadi harmoni atau harmonis. Yang pertama, saudara sekalian. Hal yang pertama, bagaimana kita bisa mengubah konflik permasalahan menjadi kehidupan keluarga yang baik bahagia. Dan saya yakin semoga saudara semua merindukan ini. Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Efesus pasal 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Di ayat ini saudara, Paulus menekankan pentingnya kejujuran. Karena apa saudara, kita harus jujur di dalam keluarga kita. Ini tadi yang disebut dengan komunikasi yang bermasalah itu, termasuk di dalamnya ada anggota tidak jujur. Kenapa kita harus jujur? Alkitab berkata, ada kata di sana, sesama anggota tubuh Kristus. Kebohongan itu diibaratkan seperti penyakit kanker yang menggerogoti. Hari ini engkau bohong, tidak akan terjadi besok sesuatu yang tidak baik di keluarga kita. Bukan besok. Sama seperti saudara tahu, penyakit yang mematikan ini ada stadiumnya. 1, 2, 3, 4.
Dan selalu disebut kalau masih ada di stadium awal, stadium 1, 2 hampir tidak bisa dideteksi. Tapi baru dia muncul ketika dia di stadium akhir. Dan akhirnya membawa kematian. Saudara-saudara, ketidakjujuran antara anggota keluarga. Suami tidak jujur, istri tidak jujur, anak-anak juga tidak jujur. Hati-hati ini. Haleluya. Mari berikan perhatian serius. Kita jujur. Maka saudara-saudara harus kita waspadai. Waspadai tingkat kebohongan yang bisa muncul di tengah keluarga kita. Yang pertama adalah kebohongan atau dusta aktif. Dalam Ayub pasal 31 ayat yang kelima berkata begini. Jika aku bergaul dengan kecurangan. Terjemahan sebelumnya bilang. Jika aku bergaul dengan dusta. Atau kakiku bergegas kepada tipu daya. Saya lanjut ayat 6. Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang tepat. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Ini adalah dusta aktif, itu adalah tindakan berbohong secara sengaja. Mungkin anak-anak bisa berbohong karena dia tidak tahu, yang penting menyenangkan bagi dia. Tapi selalu saya tekankan kepada anak-anak, jangan kau bohong. Ungkapkan, beritahukan apa yang sebenarnya. Berbohong secara sengaja untuk melindungi dirinya. Taunya dia itu salah. Yang kedua, tingkat kedua adalah menyembunyikan kebenaran. Ini pernah terjadi dalam satu keluarga dalam Alkitab sehingga suami istri mati dihukum oleh Allah secara tiba-tiba. Dalam Kisah Rasul pasal yang kelima kita mengenal keluarga Ananias dan Safira. Mereka berbohong bersama-sama. Sepakat untuk menyembunyikan kebenaran ketika mereka menjual tanah milik mereka. Lalu mereka berkata sekian harganya kami jual. Ternyata tidak segitu. Ketika ditanya oleh para rasul benarkah sekian, dia bilang sekian. Sepakat suami istri ini berbohong. Nanti baca Alkitab. Apa yang terjadi? Mereka mati seketika, suami istri. Kemudian yang berikut adalah ini yang harus kita waspadai. Melebih-lebihkan atau mengecilkan. Ini sering terjadi dalam konflik di antara orang tua dan anak di mana fakta diubah. Apalagi kita tahu ini membahayakan, kita akan ubah. Anak-anak kita misalnya adiknya ada di rumah bersama dengan dia. Lalu suatu saat kakak ini yang salah. Sebutlah misalnya dia cuci piring lalu jatuh dari tangannya pecah dan lain sebagainya. Lalu dia tahu nanti kalau ketahuan ini sama mama ini kita habis nih. Lalu ketika dia pulang, orang tuanya pulang, mamanya bilang siapa yang pecahkan ini? Lalu dia bilang bukan saya, kata kakaknya. Adik tadi yang buat. Padahal dia. Kenapa dia lakukan itu saudara-saudara? Kenapa dia mengubah fakta? Karena dia tahu ini membahayakan dirinya. Semua mungkin kita pernah jatuh kepada kesalahan itu. Tapi tidak boleh dibiarkan. Maka saudara-saudara Paulus memberikan kita cara praktis. Bagaimana keluarga kita bisa melatih supaya tercipta apa yang disebut dengan kejujuran. Nah yang pertama saudara-saudara memang kita perlu menyediakan waktu. Kapan kita menyediakan waktu? Ciptakan ini di keluarga kita. Sekali lagi keluarga itu adalah lembaga, institusi pertama yang diciptakan oleh Allah. Seharusnya segala kebaikan itu ditemukan di dalam keluarga, bukan di tempat lain. Ketika kita saat makan bersama atau doa bersama, setiap anggota keluarga bisa jujur tentang satu hal.
Ya kita tanya, bicara jujur. Walaupun tidak mudah, tapi harus. Sebab kalau tidak tadi disebut di awal, itu ibarat penyakit kanker yang menggerogoti. Kalau tidak diobati, tidak dikikis sejak awal, jangan biarkan, udahlah gak apa-apa. Toh juga gak apa-apa. Ketika engkau tahu anakmu berbohong, walaupun mulai dari perkara kecil, harus diberantas, harus diajar supaya jangan menjadi sebuah kebiasaan. Nanti dia bertumbuh, itu menjadi bagian kehidupannya. Kebiasaan yang tidak bisa dirubah. Saudara-saudara sekalian, itu perlu kita buat. Ketika kita makan, ketika kita berdoa, betulkah seperti itu? Biasanya mereka suka bohong, sekarang banyak sekali anak-anak bohong. Kenapa kau ngantuk-ngantuk? Lama kau tidur? Enggak, cepatnya aku tidur. Padahal sebelum ditanya orang tua, kan orang tua sudah lihat. Dia intipnya pintu itu. Kamar anak kita. Wah, jam 12 malam. Dia belum tidur. Ngapain? Nonton, main HP. Besok kita tanya. Kenapa kau ngantuk doa? Pasti kamu semalam tidur lama. Lalu jawabnya apa? Oh enggak, jam 11 saya sudah tidur. Memang di dalam niatnya dia sudah tidur jam 11, tapi tidak tidur. Itulah kebohongan sekarang. Peliharalah terus. Anak-anak dengar ya, remaja pemuda kau biasa seperti ini. Besok lusa ke depan engkau sebagai ibu, sebagai bapak, anakmu akan berbohong lagi kepadamu. Jangan dibiasakan. Enggak apa-apa. Bayangkan kalau suatu saat kau jadi ibu. Kan suatu saat jadi ibu juga kan? Jadi bapak juga kan? Yang suka bohong sekarang? Jadi bapak kan suatu saat. Ya Jem. Suatu saat kan jadi bapak juga. Walaupun statusmu sekarang sebagai anak. Suatu saat kan jadi bapak. Anakmu buat begitu. Marah tidak? Nah itu tergantung dia. Kalau dia bilang enggak pak, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Memang sudah zamannya begitu, enggak apa-apa. Tapi itu tidak benar. Nah jadi saudaraku sekalian yang terkasih. Mari kita bersama-sama ingat ya, sekali lagi ingat. Keluarga itulah tempat bahagia yang paling utama seharusnya di dunia ini. Bukan gereja. Bukan tempat kerja, bukan yang lain. Di rumah. Tadi saya sudah bilang, ada masalah di rumah. Anak dibully atau diapain di sekolah. Dia pingin pulang ke rumah. Ingin mendapatkan kebahagiaan. Suami atau siapapun anggota keluarga ketika dia berada di luar. Tapi ada masalah dia berkata aku ingin pulang ke rumah. Karena di rumah aku menemukan kebahagiaan. Jangan balik. Jangan berlari dari rumah. Pergi ke tempat lain. Termasuk suami juga. Ada yang tinggalkan rumahnya. Lari ke tempat lain untuk mendapatkan kenikmatan, kenyamanan di sana. Salah bro. Yang kedua. Selain kita harus hidup dalam kebenaran supaya terciptalah apa yang disebut keharmonisan. Maka yang kedua di dalam kisah dalam Efesus pasal 4 ini. Yang kedua adalah mengendalikan amarah dengan tepat. Alkitab berkata dalam ayat 26 sampai 27 Efesus pasal 4. Apabila kamu menjadi marah. Dengar, apabila kamu menjadi marah, pernah marah? Pernah marah? Sering. Jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah itu tidak salah. Marah itu tidak dosa, tapi bisa salah, bisa menjadi dosa. Yesus pernah marah. Di mana dia marah? Di bait Allah. Ketika fungsi bait Allah disalahgunakan. Bait Allah yang seharusnya tempat orang beribadah berdoa, tapi digunakan jadi tempat jual beli. Yesus marah. Alkitab berkata jangan kamu berbuat dosa. Artinya jangan lama. Matahari terbenam itu artinya jangan terpendam. Dipendam. Sebaiknya kalau ada masalah sebelum larut malam. Sebelum segala sesuatu yang harus diselesaikan. Baik suami istri dan anak. Jangan sampai dibawa besok. Maka dikatakan ini jangan beri kesempatan kepada iblis.
Saudara sekalian, jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu artinya jangan beri celah sekecil apapun. Karena amarah yang tak terkendali bisa membuka jalan bagi kepahitan, kekerasan, dan sakit karena stres. Secara ilmu kejiwaan ini berlaku. Maka adalah satu penelitian lagi yang namanya Mayo Clinic. Dalam penelitian mereka menunjukkan 70%, dengar baik ini. Penyakit fisik berakar pada emosi yang tak terselesaikan. Penyakit fisik, apa penyakit fisik? Ya, penyakit fisik misalnya sebutlah jadi stroke ringan. Stroke ringan itu banyak penyebabnya. Salah satunya menurut survei mereka adalah emosi yang tak terselesaikan. Oke, saya lanjut dulu. Nah, apa itu saudara-saudara? Jangan ada roh kepahitan. Sekali lagi buang ini. Amarah yang tidak terkendali dapat menumbuhkan kepahitan dalam hati. Kepahitan itulah yang akan bisa mengubah seseorang bisa jadi penyakit kanker. Penyakit kanker yang sesungguhnya tidak dilepaskan pengampunan. Jangan simpan kepahitan terhadap istrimu karena dia pernah salah. Jangan simpan kepahitan pada suamimu karena dia pernah salah. Jangan simpan kepahitan pada anakmu karena dia salah. Jangan simpan kepahitan kepada orang tuamu. Hai anak, karena orang tuamu pernah salah. Semua kita pernah bersalah, berarti kalau semua kita sadar pernah bersalah, seharusnya kita memberikan kepada mereka apa itu? Pengampunan. Emosi yang tak terselesaikan itu juga bicara kekerasan. Emosi aja terus di rumah, makanya rumah seperti neraka. Makanya dia gak mau pulang. Nanti pulang, bapak saya marah-marah aja kerjanya. Nanti aku pulang, wah suami saya ngomong kasar aja terus sama saya. Kekerasan itu dapat memicu kekerasan verbal atau fisik dalam hubungan keluarga. Mereka tidak betah, mereka tidak mau pulang. Yang paling berbahaya secara ilmu kejiwaan apa yang disebut dengan penyakit psikomatis. Psikosomatis itu adalah gangguan fisik. Gangguan fisik ini tadi saya sebut di awal pertama. Gangguan fisik yang dipicu atau diawali oleh faktor emosi. Jadi saudara-saudara yang engkau marah-marah terus. Stres terus. Amarahmu terus memuncak tak pernah tenang. Hati-hati. Engkau bisa masuk pada penyakit yang disebut dengan gangguan fisik. Kau jadi stroke. Ya, selain stroke cepat kau tua. Karena terlalu banyak cerutan di mukamu. Senyummu jarang terjadi, jarang ada. Ayolah Pak, terimalah kekurangan keluarga itu. Di mana lagi kalau dia tidak dapatkan kedamaian selain di keluarga? Di gereja terbatasnya kita. Bahkan saudara bisa enggak? Kan enggak mungkin di anggota gereja sebanyak ini kita ngomong setiap hari satu-satu pula. Enggak pernah ngomong, enggak. Hanya di rumah. Kalau engkau sayang pada keluargamu, lakukan firman ini. Kalau engkau sayang. Bagaimana strategi Paulus memberikan kita beberapa hal untuk mengendalikan amarah? Saya dengan cepat di sini. Yang pertama, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Lambat marah. Latih diri untuk mendengar lebih banyak sebelum bereaksi. Kedua, lakukan berdoa, minta pertolongan Roh Kudus. Sadar saya emosional, saya suka marah. Di tempat tersembunyi engkau berkata, Tuhan tolong saya. Berikan aku rohmu.
Supaya aku dapat, dalam salah satu buah roh itu adalah penguasaan atau pengendalian diri. Maka yang begini perlu didoakan. Jangan hanya minta Tuhan, tambahkan gajiku di pekerjaan. Beri aku kesehatan. Enggak salah doa itu. Tuhan buat aku pekerjaan yang lebih bagus lagi. Tidak salah semua doa itu. Tapi yang begini juga perlu. Oh Tuhan, aku orangnya emosional. Berikan aku roh-Mu. Hanya roh-Mu yang mampu menguasai saya. Supaya aku dapat mengendalikan diri. Ketiga, ini prinsip Alkitab. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab berkata kalau ada orang menampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan saya yakin semua kita pernah berusaha untuk menghidupi itu. Dan betapa bahagianya, betapa damainya hati kita ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Latih diri membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan kemarahan. Yang keempat, seperti Kristus mengampuni. Jangan biarkan amarah mengendap berlarut. Lepaskan pengampunan. Orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang merasa dirinya tidak pernah salah. Kelima, isi pikiranmu dengan firman. Filipi pasal 4 ayat 8. Apa yang baik, apa yang indah, apa yang sedap. Akhirnya dikatakan di situ, pikirkanlah. Artinya taruh hal-hal yang baik dalam pikiran kita. Mari kita arahkan pikiran pada hal-hal yang benar, mulia, bukan pada luka atau sakit hati. Jangan ingat terus sakit hatimu pada dia. Nggak ada artinya, hanya menumbuhkan kepahitan. Dan tadi saya sudah sebut kepahitan bisa seperti kanker yang bertumbuh dan mematikan. Jadi saudaraku sekalian, mari kita mengendalikan amarah kita dengan minta Roh Kudus memampukan kita. Yang ketiga saudara, prinsip Alkitab supaya kita bisa mengubah konflik menjadi kehidupan yang baik, harmoni adalah berkata-kata yang membangun. Ayat 29 bilang begitu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia atau beroleh anugerah. Jangan ada perkataan kotor. Perkataan kotor dalam ayat ini saudara-saudara, dalam satu kata bahasa Yunani namanya sapros. Yang berarti busuk. Seperti ikan yang membusuk. Ibu-ibu paling tahu ikan yang membusuk aromanya seperti apa. Nah saudara-saudara, perkataan yang kotor itu sama dengan perkataan yang busuk. Perkataan yang tidak berguna. Perkataan negatif itu bisa merusak harga diri. Semua orang tua pernah salah. Tapi kalau hari ini kita salah, ubah. Mungkin pernah kata-kata yang mematikan kita lontarkan pada dia. Perkataan yang mematikan itu apalagi kita coba membandingkan dua anak di rumah. Satu pintar, satu kurang. Kepada yang bodoh kita bilang, entah dari mana kau dapat. Abangmu itu, kakakmu itu pintarnya, cerdasnya luar biasa. Tapi kau tololnya tak karuan. Entah dari mana ini. Itu dapat menciptakan rekaman mental yang terus diputar hingga dewasa. Dulu di kampus itu pernah saya mengampu satu mata kuliah yang namanya pembentukan karakter. Dengar,
Pembentukan karakter. Maka di pertemuan pertama, perkuliahan itu saya tanya, coba tuliskan di kertas. Adakah kata yang pernah atau perkataan yang pernah kau ingat dilontarkan oleh orang tuamu padamu? Entah kapan. Sekarang kau sudah mahasiswa, berarti SMA, SMP, SD. Kalau masih ingat, tulis. Lalu, seberapa besar pengaruhnya pada hidupmu saat ini? Itu aja pertanyaannya. Hampir rata-rata di antara mereka pernah menulis. Tidak ada yang bilang nggak pernah. Semua ada tulisannya. Ya. Dan itu membekas ternyata. Ada waktu SD, sekarang sudah mahasiswa. Tetap membekas. Nah itu yang namanya rekaman mental. Bisa dihapus nggak? Bisa. Bisa dihapus. Bagaimana caranya? Orang tua mengaku sebagai bentuk kesalahan. Dan minta maaf. Sama siapa minta maaf? Apa? Sama anak. Tidaklah ya. Masa aku minta maaf sama anak? Harus. Perlukah kita minta maaf sama anak kita yang jauh di bawah kita? Harus. Supaya jangan itu terngiang-ngiang. Jadi bayangkanlah itu mulai dari SD, sekarang udah perguruan tinggi, dia ingatnya terus itu. Seberapa besar pengaruhnya mempengaruhi hidupmu secara negatif. Itu kan negatif. Positifnya ada enggak? Ada. Apa pernah dibilang mama? Kau hebat. Kau luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya menonton Ucok Baba. Saya terinspirasi luar biasa. Dari 9 bersaudara semua normal. Hanya dia. Dia tamat SMA. Dia lari ke Jakarta tahun 90-an. Lalu ditanya hostnya itu, apa yang membuat engkau semangat? Dia tanya, karena pernah dia tanya sama mamanya katanya, Mak, kenapa aku sendiri begini? Kan mamanya gak bisa jawab itu. Itu pertanyaannya. Mak, kenapa aku lain sendiri? Abang-abangku kok semua bagus gitu. Mamanya nggak bisa jawab. Dia ngaku, mama saya nggak jawab sampai hari ini. Hanya dia bilang apa? Semangat anakku, semangat kau hebat, kau luar biasa. Itu saja yang dia ingat dari mamanya. Dan sekarang, saudara tahu semua. Sampai kemarin saya bilang, apalah kalau orang tuanya Ucok Baba ini masih hidup. Bagaimanalah dia memandang dia. Semua saudara tahu. Itu yang artinya dia ingat itu. Mama bilang, semangat kau anakku. Wow, hebat, kau berhasil. Oke, solusi Paulus adalah perkataan yang membangun. Perkataan yang membangun karakter dan memberi dorongan positif. Bukan hanya berkata sekedar benar, tapi juga tepat. Maksudnya begini. Jangan suka bilang begini. Apa namanya itu suka bilang ini, bajumu bagus. Padahal nggak bagus. Itu kan salah. Bicara apa adanya. Jangan bilang begitu. Jadi walaupun benar, tapi tepat pada waktu yang relevan. Anak kita jumpa, bagi raport, kita baca, kita lihat raportnya mungkin hasilnya kurang. Apa ibu bilang? Makanya apa aku bilang? Apa aku bilang? Selama ini kau nonton aja terus, apa aku bilang? Pasti itu yang keluar kan? Memang gara-gara itu banyak anak-anak turun. Dulu sebelum punya HP, 1, 2, 3 terus rankingnya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Di antara itulah sebelum punya HP. Sekarang sudah punya HP, tetap memang ranking 1, 2, dan 3. Tapi dari bawah. Mamanya pusing dan stres. Kenapa bisa jadi begini? Nah, kadang-kadang kan memang emosi kita meluap. Tapi nggak berguna. Mana lebih berguna berkata, itulah karena dulu sebelum kau punya HP, nilaimu bagus. 1, 2, 3. Setelah kau punya HP, ternyata bukan membuat kau lebih pintar. Malah lebih bodoh jadinya. Nilaimu jadi hancur.
Nah, masih bisa nggak kau bisa 1, 2, 3 yang di atas itu? Nah, itu membangun. Pasti bisa. Kenapa dulu kau bisa, sekarang nggak bisa? Pasti bisa. Solusinya apa? Kurangi bermain HP. Itu membangun. Perkataan kita harus menjadi saluran anugerah Allah melalui kata-kata yang penuh kasih. Keempat terakhir. Hidup dalam pengampunan. Ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan ya. Dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus, telah mengampuni kamu. Oke, kata ini tak asing bagi orang Kristen. Kata apa? Pengampunan. Di doa Bapa kami pun Yesus sebutkan ini. Ampunilah kami. Perhatikan baik itu, jangan lewatkan. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti mana duluan? Mana duluan? Ampuni orang supaya engkau diampuni. Mau berkali-kali setiap engkau berdoa sebut doa Bapa kami tidak akan mengubah. Ampunilah kami seperti kami juga. Berarti duluan mengampuni orang yang bersalah. Pengampunan di dalam kekristenan itu memang sesuatu yang sangat unik. Luar biasa karena apa? Berdasar atau didasarkan pada teladan Kristus. Sebagaimana Kristus mengampuni kita. Halo? Kalau Tuhan saja, Kristus yang adalah Tuhan mau mengampuni. Siapa saya? Siapa saudara tidak mau mengampuni? Kedua, pengampunan Kristen itu didasarkan pada proaktif. Nah, ini yang agak berat memang ini. Sebelum pihak lain itu minta maaf, apalagi dia yang salah. Di dalam kekristenan terbalik. Makanya selalu kita beralasan begini, kan bukan aku yang salah. Itulah dia, itu yang selalu kita bilang, kan bukan aku yang salah, kok aku pula minta maaf. Itu secara duniawinya betul itu. Tapi di dalam kekristenan ini, sebelum pihak lain, siapa pihak lain itu yang bersalah itu minta maaf. Pernah nggak saudara lakukan ini? Saudara yang minta maaf padahal dia yang salah. Perasaanmu seperti apa? Alkitab berkata seperti apa itu? Seperti engkau menaruh topi di atas kepalanya. Bukan menaruh bara di atas kepala. Dan pengampunan itu tidak hanya sekali. Berkelanjutan. Artinya selama kita hidup. Lalu bagaimana kita mengampuni? Oke, sedikit lagi. Ini ada 5 model, 5 langkah pengampunan dalam keluarga. Di keluarga kita pertama, memang harus ada pengakuan. Akui dengan jujur. Akui kesalahan, akui rasa sakit yang terjadi tanpa menyangkal. Artinya memang saya sakit hati. Memang saya kesal sama mama, saya kesal sama bapak, saya kesal sama kamu, saya kesal sama papa dan mama. Tidak apa-apa, itu di-clearkan. Kedua, kita harus menghadapinya dengan kasih. Hadapi dengan hati yang mau mendengar, mau membangun. Kalau mau, lepaskan hak untuk membalas. Seperti tadi saya katakan, bukan saya yang salah, tapi kita harus memilih mengampuni, bukan membalas. Yang terbaik itu begini saudara, serahkan luka hatimu kepada Tuhan. Keempat,
Ini naik terus. Maka akan terjadi pemulihan walaupun secara bertahap. Artinya berangsur-angsur baik. Ya mulai tadinya masih tersimpan terus terkikis terus. Sampai akhirnya saudara-saudara kita kembali membangun kepercayaan. Sedikit demi sedikit melalui tindakan nyata. Dan kita akan sampai pada klimaks. Yang terakhir adalah ada perayaan. Artinya ya tidak salah di tengah keluarga kita ada waktu atau ada tradisi kebiasaan keluarga yang menandai rekonsiliasi. Artinya ketika ada di antara anggota keluarga kita yang bertikai. Sudah sekian hari tidak cakapan dan lain, sekarang sudah clear. Oke, sekarang mari hari ini kita akan makan bersama-sama. Kalau ada duit kita keluar, kalau tidak ada kita beli sesuatu yang tidak biasa kita beli setiap hari. Hari ini kita akan makan enak. Kenapa? Ada pesta. Masa kayak gitu juga dipestakan. Ini lebih mahal sebenarnya daripada orang naik kelas. Lalu dibuat ucapan syukur. Halo? Anugerah terbesar itu dari Allah adalah ketika dosa kita diampuni. Amin. Bukan penyakitmu disembuhkan. Dosa kita diampuni. Itu anugerah luar biasa. Kenapa kita tidak buat rayakan seperti ini? Harusnya. Sekarang sudah berdamai papa dan mama yang sudah sekian minggu tidak cakapan. Apalagi anaknya sudah dewasa itu punya kreatif bagus. Lalu anaknya yang dewasa-dewasa ini diam-diam. Beli makan dan lain sebagainya. Dan kayak diatur. Sampai akhirnya mari kita makan bersama-sama. Hari ini papa dan mama yang selama ini diam-diam sekarang sudah teletabis berpelukan. Hai anak-anak, kalau suatu saat terjadi itu di tengah keluargamu, di tengah orang tua, di keluarga kita ciptakan. Amin. Apa mungkin Pak? Mungkin. Itu yang seharusnya. Haleluya. Saya akan akhiri. Allah menghendaki keluarga kita menjadi tempat di mana, dengar, bangunlah. Ini sudah mau selesai. Allah menghendaki keluarga kita menjadi tempat di mana yang pertama kebenaran, pengendalian diri, perkataan yang baik dan pengampunan mengalir. Maka ketika kita menerapkan prinsip ini saudara-saudara, prinsip mana yang disebut dalam Efesus pasal 4, 25, 32 itu. Apa yang terjadi? Ini bukan sekedar cerita, sekedar khotbah pengajaran. Hubungan dengan pasangan. Maksudnya pasangan suami istri dan anak menjadi lebih harmonis. Itulah yang disebut tadi dari konflik ke harmonis. 2. Konflik diselesaikan dengan sehat, bukan dipendam. 3. Keluarga menjadi kesaksian kasih Kristus. Karena di tengah keluarga itu orang melihat ada sukacita dan damai sejahtera. Mudahkah? Tidak mudah. Ini sebuah tantangan. Oleh sebab itu, evaluasi diri kita. Apakah ada dusta? Apakah ada amarah? Perkataan kasar, perkataan yang sakit yang perlu diubah dalam keluarga saudara, saudara yang tahu. Itu perlu direnungkan. Kalau ada, mulailah dengan satu prinsip. Tidak langsung empat-empatnya. Perlahan-lahan. Ini perlu komitmen kita. Dari 4 prinsip ini. Satu persatu. Kita mulai memang enggan. Memang tidak mudah melakukannya. Tapi kalau saudara menginginkan keluarga kita bahagia. Di tengah keluarga kita ada harmoni.
Bukan soal banyak uang atau tidak. Tapi dari segi ekonomi mungkin kita begitu sederhana. Tapi anggota keluarga itu dipenuhi dengan kasih Allah. Maka sesuai dengan firman yang berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami supaya di tengah keluarga kami tercipta keharmonisan, hubungan yang baik antara suami istri, orang tua dan anak. Kami rindu Tuhan setiap keluarga kami menjadi tempat yang nyaman. Tempat yang luar biasa kami temukan sukacita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, tolong kami memahami kebenaran ini. Dan juga tolong kami untuk menjadi pelaku firman Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.